Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, hari ini kita akan membahas tentang hak saudara-saudara beda agama dan persaudaraan kemanusiaan. Ini kajian yang penting dalam konteks Indonesia karena Indonesia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai negara yang beragam. Keragamannya diantaranya adalah keragaman agama, selain keragaman suku dan budaya. Kita mengenal di Indonesia itu ada 6 agama besar, padahal bukan hanya 6, tapi banyak sekali agama yang berkembang di Indonesia. Yang 6 itu yang tergolong pengikutnya banyak. Tapi kan dalam beragama itu bukan soal banyak tidak banyak, karena agama itu soal kualitas hubungan seorang individu dengan Tuhan. Nah, sehingga sebenarnya kita tidak bisa menggunakan istilah agama besar, agama kecil, atau agama legal, agama ilegal. Kan kalau ada agama legal berarti ada agama ilegal. Nah, itu tidak bisa. Karena dalam hukum HAM, agama itu non-derigible right. Beragama itu hak yang tidak bisa ditanggalkan walaupun negara dalam keadaan genting. Jadi kalau dalam kajian HAM, ada hak yang bisa ditangguhkan kalau negara dalam situasi genting. Misalnya kemarin waktu COVID, hak kita itu bekerja, hak kita itu sekolah, tapi karena situasi sedang COVID, haknya ditangguhkan dulu. Nah, tapi beragama itu tidak bisa ditangguhkan. Itu namanya non-derigible right gitu. Nah, selain agama ada juga sebetulnya hak non-derigible right itu beragama, kemudian hak untuk hidup, dan hak untuk tidak disiksa. Itu tidak bisa ditangguhkan, walaupun negara dalam keadaan genting. Jadi misalnya nggak bisa, Ibu bapak, rakyatku sekalian, mohon maaf karena negara sedang dalam keadaan genting, boleh mati dulu sebentar, nggak bisa. Nah, termasuk beragama, seperti begini, "Aduh, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini situasi negara sedang genting. Boleh nggak yang Islam gitu ya, kita yang beragama Islam, masuk dulu Kristen 2 jam aja. Mau nggak Bapak-bapak?" Tentu nggak mau kan? Begitu juga orang lain. Orang yang beragama lain juga nggak mau. Misalnya orang-orang Kristen, "Yuk, masuk Islam dulu setengah jam aja." Nggak bisa. Sebagaimana kita juga nggak mau dipaksa untuk masuk agama lain. Nah, itu kan prinsip dasar. Oleh karena itulah berkeyakinan itu tidak bisa dipaksakan oleh pihak manapun. Nah, itu maksudnya non-derigible right. Seperti misalnya saya atau siapa ya suka warna merah. Itu sudah hak dasar saya. Suka warna kuning lah sebentar aja nggak bisa. Itu soal kesukaan, apalagi soal keyakinan. Nah, jadi nggak bisa sebetulnya membatasi agama besar, agama kecil, kemudian agama legal, agama tidak legal, agama resmi, tidak resmi, itu nggak bisa. Dan kita sebetulnya seringkali salah memahami, kan di undang-undang memang ada soal penyebutan 6 agama itu. Tapi dalam penjelasan undang-undangnya ditegaskan, bukan berarti Indonesia tidak mengakui agama lainnya seperti Zoroaster, di situ ditulis Zoroaster, Tao, dan seterusnya. Nah, gampangnya yang 6 agama itu bukan yang resmi, tapi yang ada dirjennya sebetulnya gitu, di Kemenag. Nah, tapi nggak bisa karena ada dirjen disebut agama yang benar dan agama yang tidak benar. Nah, agama-agama lokal yang kadang tidak kita sebutkan, itu di Indonesia itu ada sekitar 167 atau 187. Jadi kan banyak sekali agama yang ada di Indonesia itu. Nah, belum lagi Eee budaya, ras, etnik itu banyak sekali. Bahkan menurut, catatan para antropologi itu sekitar 1.250. Tapi ada juga yang bilang 750, ada juga yang bilang 1.400. Mana yang benar? Itu kadang-kadang antropolognya atau yang bikin kategorisasinya itu berbeda-beda soal penyebutan suku. Misalnya di Sunda, kan Sunda ada Sunda yang berkembang di Cianjur, di Banten, di Tasik, beda-beda. Nah, apakah itu kategorinya dipisahkan atau disatukan, gitu. Ya, seperti
dalam bahasa, yang lain juga begitu. Nah, tapi intinya kita tidak berdebat soal berapa-berapanya, tapi, yang jelas keragamannya itu sangat luar biasa di Indonesia itu. Itu realitas yang tidak bisa kita tolak, karena Allah menganugerahkannya seperti itu, gitu. Nah, dalam realitas yang seperti itu, setiap orang punya hak untuk memeluk agama, untuk berbudaya, dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin beralih ke hal lain dulu. Terus bagaimana dong Islam menghadapi, menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia? Saya, tertarik dengan, suatu hari NU mengeluarkan konsep Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara yang dimaksud oleh NU itu begini, dari buku-buku NU yang saya baca. Jadi, kebetulan dulu, skripsi saya tentang pribumisasi Islam. Jadi bagaimana Islam berkembang di sebuah kawasan. Nah, bagi para pelaku Islam Nusantara, berpikir begini, pada saat Islam, turun ke Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian ke tempat-tempat lain, kan dulu ulama-ulama bilangnya Islam Kufah atau fikih Kufah gitu, atau Islam Basroh, Islam Madinah, kan boleh dong gitu, eee, menggunakan situasi setempat. Karena begini, begitu Islam turun juga, bahasa kitab suci itu bahasa yang dimengerti oleh orang yang sedang ada di satu wilayah itu. Ini Pak Saini KM pernah menulis begini, eee, kenapa neraka di dalam Al-Qur'an ditulisnya, jahanam. Nah, karena kata Pak Saini KM, dulu di dataran Palestina kuno itu ada lembah yang dikenal oleh orang Arab, nama lembahnya Gehanom. Nah, lembahnya kecil tapi panas, panasnya menyembur keluar. Nah, orang-orang menyebutnya Gehanom. Nah, kata jahanam yang digunakan di dalam Al-Qur'an berarti kata yang sudah dikenal oleh orang-orang sekitar itu, bahwa neraka itu panas gitu. Kan orang Arab nggak ngerti kalau neraka disebut dengan kata Jakarta misalnya, kan sama-sama panas gitu. Nah, tapi pakai katanya yang dikenal kata pasien IKM itu. Nah, sehingga, dulu ya Cak Nur, Profesor Doktor Nurholis Majid pernah menulis tuh, eee, bahasa Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa lokal tapi dengan makna yang universal. Ya bahasanya pakai bahasa lokal, jahanam, tapi dimaknai universal bahwa neraka itu artinya siksaan. Begitu juga pada saat menerangkan surga, itu kan surga diterangkan air sungai mengalir, pohon-pohon hijau, buahnya ranum, ada rumput-rumput kan kayak di Lembang gitu. Nah, apakah artinya surga itu di Lembang? Kan tidak begitu, tapi intinya surga itu kenikmatan, pasti orang Timur Tengah saat itu membayangkan lah, yang ada sungai, ada rumput itu sangat sejuk, sangat menarik. Nah, jadi maknanya adalah neraka itu siksaan, surga itu kenikmatan. Nah, intinya intinya begitu. Nah, teman-teman yang menggerakkan Islam Nusantara berpikir, berarti kan Islam itu ada proses dimaknai oleh kebudayaan setempat, gitu. Nah, dulu, Allahyarham Ustadz Jalal pernah memberikan pengantar di buku Jeffrey Lang, bukunya Even Angels Ask, Ketika Malaikat Bertanya. Nah, kenapa Jeffrey Lang tertarik untuk masuk Islam? Nah, menurut keterangan Jeffrey Lang, karena di dalam Al-Qur'an ada, apa, pelajaran demokrasi yang luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," Allah akan menciptakan khalifah dan kemudian malaikat membantah, "Bukankah manusia akan membuat kerusakan?" Nah, Jeffrey Lang yang hidup dalam kultur Amerika yang demokratis saat itu ya, karena Amerika sekarang sudah tidak demokratis. Nah, Jeffrey Lang berpikir begini, "Ini di Islam ini luar biasa, Allah bisa dibantah oleh malaikat," gitu. Nah, Jeffrey Lang terkesan dengan ayat itu dan akhirnya Jeffrey Lang masuk Islam. Nah, menariknya pada saat Jeffrey Lang masuk Islam, dia tidak mengubah namanya jadi misalnya Jeffrey Al-Bukhari atau jadi Muhammad Lang, tidak, tapi tetap menggunakan nama Jeffrey Lang.
Nah, selidik punya selidik, kata Jeffrey Lang, biar keamerikaan saya tetap nampak. Nah, jadi yang dikembangkan oleh Jeffrey Lang itu Islam Amerika. Nah, jadi kata teman-teman di NU, kalau Islam Syria boleh, kalau Islam Baghdad boleh, kalau Islam Kufah boleh, kalau Islam Basrah boleh, masa Islam Nusantara nggak boleh? Nah, disitulah. Jadi, bagaimana kalau kata Gus Dur itu, sebetulnya yang dilakukan oleh para wali itu bukan mengislamkan Indonesia, tapi mengendonesiakan Islam. Bagaimana Islam ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan, yaitu lahirnya adalah bentuknya adalah Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu artinya Islam yang berkembang dalam situasi Nusantara, yang Nusantara itu beragam, agamanya banyak, sukunya banyak, etniknya banyak, dan seterusnya. Maka dari Islam Nusantara itu berkembanglah Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Padang. Bukan berarti Islam terpecah-pecah dan banyak, tapi nilai-nilai Islam yang ditafsir, yang diimplementasikan dalam konteks budaya masing-masing. Jadi, pendek kata Islam Nusantara itu Islam yang begitu datang dan berkembang menyadari bahwa, eee, di Indonesia itu ada realitas yang beragam, gitu. Jadi Islamnya nggak boleh Islam egois, nggak boleh Islamnya Islam yang merasa dirinya satu-satunya yang berhak hidup di Nusantara, enggak, Islamnya beragam. Jangankan keragaman agama, keragaman Islamnya juga beragam, gitu. Nah, itulah, Islam Nusantara, gitu. Nah, dari pengembangan Islam Nusantara itu, Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan melihat keragaman yang ada di Indonesia, sudah ada kearifan dan seterusnya, ini apa, akhirnya muncul dalam perkembangan itu apa yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, tapi sebelum itu saya ingin cerita bahwa pada saat, Islam datang ke Indonesia, menurut para sejarawan, ada 2 tipikal. Tipikal pertama yang pada saat Islam datang ke Indonesia itu mengerti realitas Nusantara dan ingin menghormati apa yang sudah ada di Nusantara, akhirnya nilai-nilai Islam yang datang dari mana? Tergantung teorinya. Ada yang teori Islam datang dari Cina, berarti kan sudah Islam Cina itu. Ada Islam yang datang dari Gujarat, berarti Islam Gujarat. Ada Islam yang datang dari Arab, berarti Islam Arab. Ada juga Islam yang datang dari Persia. Nah, ada teori yang pertama, begitu Islam datang ke Indonesia, di sini kan sudah ada kultur Nusantara. Nah, Islam berkolaborasi dengan kultur Nusantara ini, berakulturasi, jadilah Islam Indonesia ini. Nah, tapi ada juga Islam yang begitu datang ke Nusantara, menganggap apa yang sudah ada di Nusantara itu ini, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi ini kalau yang tadi begini, kalau yang ini menggeser. Halik kamu nggak geser, cenah. Halik kamu, cenah gitu. Halik itu apa ya? Awas kamu nggak geser, cenah gitu. Nah, tentu saja yang dikembangkan dalam konsep Islam Nusantara itu yang pertama, yang begitu Islam datang mengerti di sini ada realitas budaya yang sudah berjalan sangat lama, sehingga penemuan-penemuan Gus Dur itu kan, misalnya dulu itu tempat ibadah tuh 9 susun, itu konsep spiritualitas dalam agama Hindu, konsep Meru namanya. Tapi begitu Islam datang, nggak dirobohkan, bentuknya tuh tetap, makanya di masjid-masjid tradisional selalu kan ya ada susunan gitu, tapi udah nggak 9, 4, menunjukkan, susun pertama syariat, kemudian tarekat, hakikat, dan ma'rifat gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang di Indonesia itu terjadi kolaborasi budaya setempat dengan nilai Islam. Nah, tapi yang golongan kedua itu begitu datang, wah ini nggak bener nih, digeser, harus Islam yang ini. Nah, kita tentu saja Islam Nusantara itu yang model pertama. Nah, jadi sekali lagi Islam Nusantara itu Islam yang begitu datang ke Indonesia sangat mengerti situasi yang ada di Indonesia yang sudah terlebih dahulu ada, dan itu harus dihormati. Nah, berselang lama tentang konsep Islam Nusantara itu, muncullah dalam konteks keragaman ini satu konsep moderasi beragama. Ini dirumuskan salah satunya oleh Pak, Kiai Lukman Hakim Saifuddin
menteri agama pada zamannya gitu, karena kan menteri agama beda-beda. Nah sekarang, Pak Lukman Hakim Saifuddin itu menteri agama pada zamannya. Beliau mendefinisikan menurut saya senada dengan Islam Nusantara. Dalam konteks keragaman Indonesia, maka kita harus mengembangkan moderasi beragama. Nah, kebetulan saya juga penggiat moderasi beragama swasta gitu. Kan ada moderasi beragama yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, saya pengembang konsep moderasi beragama swasta. Kata Pak Kiai Lukman itu moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama di tengah keragaman agama-agama lain yang ada di Indonesia. Sehingga caranya adalah mengedepankan esensi agama. Yakni esensi agama itu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, keadilan, kebenaran, menghormati konstitusi gitu, dan seterusnya. Nah, itu artinya dalam konteks keragaman, maka kita beragama. Makanya ini sering salah paham nih, katanya pelaku dialog antar agama seperti saya itu tidak beragama. Namanya aja dialog antar agama, pasti saya beragama lah gitu. Cuman cara beragama kami, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, itu jadi hal-hal privasi untuk internal kami. Tapi dalam konteks keragaman, seperti kata Pak Lukman, maka kita kedepankan esensi agama. Apa itu? Esensi agama itu menghormati martabat kemanusiaan, toleran, menegakkan keadilan, gitu. Nah, itu esensi agama. Nah, betul, karena kalau saya yang muslim, ngajak taraweh ke orang Kristen pasti nggak mau. Ya kan orang Kristen nggak taraweh. Jangankan mungkin ngajak ke orang Kristen, ngajak tarawih orang Muhammadiyah juga susah karena rokaatnya beda. Nah, tapi kalau saya ngajak ke orang Kristen, "Ayo kita berantas kemiskinan," pasti mau. "Ayo kita bersihkan lingkungan biar tidak banjir," pasti mau. "Ayo kita sama-sama menghormati martabat kemanusiaan," pasti mau. Nah, itu esensi agama. Sehingga konsep moderasi beragama itu tidak hanya oleh yang muslim dilaksanakan, oleh yang Kristen juga. Bahwa dalam konteks keragaman kita harus mengedepankan cara pandang, sikap, dan praktek beragama di tengah keragaman dengan cara mengejawantahkan esensi beragama. Apa itu esensi beragama? Yang tadi itu. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara tanpa menghilangkan identitas kita masing-masing. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya tetap harus dilakukan, tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak mengedepankan yang itu. Karena yang itu ranah internum, ranah kita ke dalam, ke komunitas sendiri. Tapi di konteks keragamannya, ya ayo kita kembangkan sama-sama. Nah, bicara esensi agama kan pasti semuanya sama gitu. Nah, itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, kenapa kita harus membahas tema ini ya. Di dalam NU itu ada Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq itu mengeluarkan konsep 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah itu persaudaraan antar sesama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah itu persaudaraan antar sesama manusia. Jadi pada dasarnya kita semua bersaudara. Nah, itu sebabnya kenapa Gus Dur seringkali terlihat membela semua orang. Gus Dur pernah membela Inul. Gus Dur membela teman-teman Tionghoa. Gus Dur membela banyak, bahkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir waktu diambil paksa waktu itu oleh polisi dalam keadaan sakit, itu Gus Dur mengeluarkan pernyataan nggak boleh memperlakukan manusia semena-mena. Jadi Gus Dur itu membela semua orang. Nah, kenapa? Karena Gus Dur merasa, kita semua adalah bersaudara, dan kata Gusmus, Gus Dur itu punya amalan dari satu penggalan ayat Al-Quran yang menyatakan walaqad karomna bani Adam. Semua anak Adam itu dimuliakan oleh Allah. Masa kita tidak memuliakan gitu. Nah, dalam konteks ukhuwah watoniyah itu, makanya di NU itu ada satu pasukan ya, pasukan kultural sih sebetulnya yang namanya Pagar Nusa.
Pagar Nusa itu pagarnya NU dan bangsa gitu. Nah, kenapa seringkali ya, mmm, kok teman-teman Pagar Nusa kayak dekat dengan orang Konghucu? Ya kan orang Konghucu juga bagian dari bangsa gitu. Pokoknya semua orang yang terzalimi harus dilindungi oleh Pagar Nusa itu, karena Pagar Nusa itu pagarnya NU dan bangsa. Nah, itu yang pernah saya dengar dari sesepuh Pagar Nusa, Kiai Ubed waktu itu dari Tasikmalaya. Nah, jadi, itu menariknya Indonesia, walaupun hitung-hitungan secara jumlah penduduk, Islam paling banyak di Indonesia itu. Tapi menurut sejarahnya, orang Islam yang banyak itu merelakan dirinya untuk tidak memilih Indonesia sebagai negara Islam, karena menghormati tetangga-tetangga lain, warga negara lain yang tidak beragama Islam, gitu. Kayak Sumpah Pemuda kan ada, "Kami bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia." Tapi kenapa nggak ada klausul beragama satu? Nah, itu artinya dari funding parent negara kita memang sudah nggak mood dengan negara Islam, karena nanti tidak mengakomodir teman-teman yang lain. Dalam perumusan, dasar negara juga, kenapa kita memilih negara Pancasila, kan Islam sebetulnya mayoritas. Nah, itu konteksnya dalam dalam kajian kami, waktu itu Kiai Wahid Hasyim, mengkaji bersama ayahanda beliau, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, ya katanya persatuan jauh lebih penting, gitu. Dan itu terkonfirmasi ya, waktu sidang BPUPKI itu Dr. Supomo itu pidatonya begini, "Indonesia tidak perlu jadi negara Islam, cukup jadi negara yang menjalankan moral-moral sebagaimana diajarkan Islam." Kan sama gitu, secara esensi menyampaikan ajaran Islam juga gitu. Nah, akhirnya kan kita memilih Indonesia menjadi negara Pancasila. Konsepnya adalah kewarganegaraan, semua warga negara itu setara di mata hukum, gitu. Nah, artinya, ya kalau berbicara semua negara adalah warga negara yang sah, ya semua adalah warga negara. Kan tidak hanya Islam saja, orang Kristen juga warga negara, orang Hindu warga negara, orang penghayat kepercayaan warga negara. Ya, sampai orang Ahmadiyah juga warga negara, orang Syiah warga negara. Nah, selama itu warga negara dan bayar pajak kan, yang sekarang pajaknya makin mahal terus, itu kita punya hak yang sama gitu. Nah, punya hak yang sama. Dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir, sampai yang terakhir, sebagai warga negara kita itu punya 40 hak asasi yang dijamin oleh konstitusi gitu. Banyak sekali. Ada hak bekerja, hak membangun keluarga, hak punya tempat tinggal yang layak, pokoknya ada 40 hak itu dan dijamin. Itu dalam pasal 28A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, itu hak-hak kita sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Nah, pasal 28 A, B, C, D, F, G, H, I itu hak kita. Nah, J itu pembatasan terhadap hak kita. Apa yang membatasi hak kita? Yang membatasi hak kita adalah hak orang lain. Jadi dengan begitu, kita tidak bisa semena-mena karena kita punya hak, orang lain juga punya hak, maka kita harus menghormati antar sesama warga negara yang sama-sama memiliki hak gitu. Siapa saja, ya semua warga negara, mau agamanya Islam, mau Hindu, mau Kristen, dan seterusnya sama-sama punya hak gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, tadi kan temanya hak saudara-saudara kita yang berbeda agama dan persaudaraan kemanusiaan. Apa hak teman-teman yang berbeda agama? Semua hak yang dimiliki oleh orang Islam dalam bernegara itu dimiliki juga oleh teman-teman yang berbeda agama, bahkan teman-teman yang berbeda pilihan mazhab, keyakinan tertentu dan seterusnya. Karena keyakinan itu tidak menggugurkan hak, malah keyakinan itu bagian dari hak yang tadi di awal
Saya bilang disebutnya non-dirigible right, hak yang tidak bisa ditangguhkan. Nah, jadi kalau misalnya membahas apa sih hak-hak saudara kita yang berbeda agama, ya sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh Muslim. Nah, justru saya ingin membahasnya hak apa saja dari teman-teman yang berbeda agama yang sering dilanggar. Nah, itu lebih menarik gitu. Kalau haknya mah sama, cuman ada banyak hak yang sering dilanggar dari teman-teman yang berbeda agama gitu ya. Eh, Maksudnya berbeda agama tuh dalam pengertian yang jumlahnya sedikit. Jadi kalau di Indonesia bagian barat Muslim yang banyak, agama lain sedikit. Di Indonesia bagian timur Muslim yang sedikit, teman-teman Kristen dan Katolik yang banyak. Pokoknya ini menyangkut dimanapun ya, saya tidak menunjuk ke satu kelompok aja gitu. Apa sih hak yang sering dilanggar? Yang pertama, identitas. Kita seringkali melanggar hak identitas teman-teman agama lain. Kebiasaan kita kan menyebut orang lain itu non-muslim. Itu nggak boleh, karena seolah-olah seolah-olah orang Islam itu jadi subjek, yang lainnya non-Islam, gitu. Harusnya gimana? Sebut nama aja. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, gitu. Kan teman-teman juga nggak mau disebut non-Wawan, karena hanya saya yang namanya Wawan. Nah, ya begitu. Jadi nggak boleh nyebut non-Islam, non-Muslim. Itu dalam kacamata saya sebagai aktivis dialog antar agama, itu nggak sopan menyebut orang lain non-Muslim itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kalau ada ayat non, berarti ada subjeknya. Berarti subjeknya agama mayoritas. Orang Kristen juga nyebut orang lain non-Kristen. Nggak boleh, sebut aja namanya. Setiap orang punya nama. Gitu. Nah, yang kedua, seringkali kita menyebut teman-teman itu minoritas gitu ya. Sebenarnya kata minoritas itu hanya untuk menunjukkan jumlah gitu. Tapi pada saat minoritas dimaknai dengan hal lain seperti misalnya udahlah kamu minoritas, tahu diri aja. Nah, itu kan sumber diskriminasi akhirnya. Minoritas mayoritas itu apa, nggak cocok buat manusia. Saya pernah berdebat dengan seorang dosen. Seorang dosen tuh cerita begini, wajar dong kalau di Indonesia orang Islam dapat privilege, dapat keistimewaan, sementara orang Kristen agak terdiskriminasi. Wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena orang Islam yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia banyak, yang meninggalnya banyak, gitu. Korbannya banyak dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi orang Kristen yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sedikit yang meninggalnya. Lalu saya tanya, gimana kalau yang sedikit itu ayah kamu? Nah, dia baru mikir. Gimana kalau yang sedikit itu saudara kamu? Sedih nggak? Sedih. Nah, makanya dalam kemanusiaan itu tidak bisa menyebut minoritas, mayoritas. Semuanya manusia yang berkualitas, gitu. Makanya di dalam Islam, siapa yang membunuh satu orang, itu akan dipandang membunuh seluruh kehidupan. Karena apa? Karena nyawa itu urgent. Oke, misalnya teman-teman membunuh saya gitu ya, saya mati. Bisa nggak bikin saya satu lagi, yang persis seperti ini? Pikirannya, hatinya, apa, mukanya, badan, bisa nggak? Nggak bisa, karena Allah menciptakan saya itu sekali aja. Berarti begitu teman-teman melanggar hak hidup saya, membunuh saya, teman-teman sudah merenggut ciptaan Allah. Jadi nggak bisa. Nah, nyawa itu sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, oleh karena itu, kan minoritas mas sedikit, itu kualitas, itu manusia, kualitatif gitu. Nah, kadang kita nyebut minoritas itu tidak dianjurkan ya, eee, karena di dalam kata minoritas itu ada ideologi diskriminasi gitu. Mungkin butuh pembahasan lebih panjang, tapi kapan-kapan, biar diundang lagi ke sini. Nah, terus kita juga sering menyebut orang berbeda agama, berbeda etnis itu non-pribumi gitu. Dulu ada kejadian orang meninggal gitu ya di alun-alun, terus di apartemen. Pejabat kita sering bilang, "Itu kan bukan orang Bandung," gitu. "Itu non-pri," katanya.
Nah, itu juga tidak adil. Bahkan Presiden Habibie sudah membuat, Kepres waktu itu, dilarang lagi menyebut kata non-pribumi. Semua orang, orang Indonesia tadi prinsipnya sama di mata hukum. Apalagi bagi orang Bandung. Semua orang Bandung kan pendatang, non-pribumi. Karena Bandung itu dulunya Danau Purba. Pribumi Bandung itu ya orang-orang danau, ular, bancet, gaang gitu ya, yang hidup di air. Kita ini orang darat. Nah, jadi jangan bilang non-pribumi kepada orang lain itu. Semuanya pribumi, semuanya warga negara. Itu konsepnya citizenship, konsepnya warga negara. Nah, ada juga hak teman-teman berbeda agama itu yang sering dilanggar itu haknya dalam beragama gitu ya. Kita sering bilang, maaf ya, kristenisasi. Kan kita juga setiap hari islamisasi gitu. Saya sedih sekali. Kemarin tuh ada ibu-ibu minta ketemu saya. Nah, saya datanglah ketemu ibu-ibu itu dari satu daerah yang dekat-dekat sini. Kang, gini katanya saya tuh sudah lama hidup di satu komplek dari tahun 98. Dan saya tuh biasa melaksanakan doa di rumah. Nah, doa kami kan dengan cara bernyanyi core gitu. Terus tiba-tiba ada tetangga baru gitu ya. Komplain, komplain ke saya, "Ibu, maaf, ini kan rumah bukan tempat ibadah," katanya. Ya kan saya harus berdoa, harus beribadah di Katolik, di Kristen itu ada ibadah lingkungan. Harus minta izin sama RT, sama RW. Nah, saya sebagai orang Islam kan sering tuh marhabaan, tahlilan, itu nggak dipermasalahkan. Nah, tapi teman-teman yang minoritas di sini ya, di Jawa Barat, mungkin di Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga mungkin ada dengan korban misalnya agama Islam, tapi, saya sedang bahas di sini. Nah, itu hak beragamanya nggak boleh gitu. Ada, teman-teman gitu ya, yang mau bikin acara jalsah salanah karena dianggap aneh, digeruduk oleh massa. Nah, itu kan tadi saya bilang, hak melaksanakan agama itu dijamin oleh konstitusi gitu. Nah, itu terjadi. Jadi hak beribadahnya terganggu, hak beragamanya terganggu, bikin rumah ibadah susah gitu ya. Saya pernah, menerima pengaduan juga di daerah Sulawesi, ada juga bikin masjid itu susah. Jadi orang lagi taraweh dilempar apa gitu. Nah, itu juga saya sedih gitu, kenapa harus begitu gitu. Nah, dalam konteks Islam, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya di Islam itu ada ayat-ayat yang harus diafirmasi. Diafirmasi itu didukung, dihidupkan gitu ya, karena itu bagian dari ayat Quran. Kan kita nggak boleh beriman kepada Quran setengahnya dan tidak beriman kepada setengahnya, harus full. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat, "La ikroha fiddin", tidak ada paksaan dalam agama. Itu sering dibaca, tetapi sulit kali diimplementasikan. Kita bilang, "Anda toleran?" Toleran, karena kan di Islam adalah ikraha fiddin, ada lakum dinukum waliyadin. Tapi giliran orang lain mau ibadah, sok kepanasan gitu. Nah, jadi cenahlah ikraha fiddin, tapi orang mau bikin tempat-tempat ibadah nggak boleh. Orang mau mau berdoa di rumah nggak boleh. Lah ikraha fiddinnya di mana? Jadi menurut saya, la ikraha fiddin itu ayat yang harus diangkat bahwa menghormati orang lain itu bagian dari agama gitu. Nah, itu sebabnya ini dalam kesempatan ini saya juga ingin cerita ya. Banyak orang yang, "Kenapa sih Banser suka jaga gereja?" Ya karena gerejanya diganggu. Dan jaga gereja itu bagian dari agama. Kenapa bagian dari agama? Ya kan tadi, la ikraha fiddin. Kita harus menghormati pilihan agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti di luar agamaku ada agamamu gitu. Berarti di situ clear bahwa selain agama kita ada agama orang lain. Nah, sehingga menurut saya ayat seperti la ikraha fiddin, ayat seperti lakum dinukum waliyadin, bahkan ada ayat ya di dalam An-Nahl itu, seandainya aku ingin kata Allah, maka akan aku ciptakan manusia itu satu gitu. Tapi buktinya beragam. Berarti Allah juga merestui keragaman ini. Nah, begitu. Jadi
ayat. Jadi jangan jangan bilang kalau teman-teman yang aktif di dialog lintas agama itu tidak beragama, justru kami menjalankan agama. Karena di dalam agama kami ada ayat, tidak boleh berlaku tidak adil kepada orang yang tidak kamu sukai gitu ya. Ada ayat, seandainya aku ingin kata Allah, aku akan ciptakan manusia ini dalam satu gitu, ummatan wahidah, tapi buktinya kita beragam gitu. Nah, sehingga, seringkali kan orang bilang, "Kenapa Kang Wawan itu membela Kristen, membela Ahmadiyah?" Enggak, saya juga akan berbicara pada saat ada masjid ditutup di misalnya di NTT, misalnya di Sulawesi. Jadi apa yang kami lakukan itu bukan bela agama tertentu, bukan bela siapa-siapa, tapi membela kehidupan bersama. Tidak boleh ada satu agama didiskriminasi di sini, juga tidak boleh ada satu agama didiskriminasi di sana. Jadi, mari kita hormati agama masing-masing, semua agama yang ada, karena itu sudah direstui oleh Allah dan kita sebagai warga negara, sebagai nation state, negara bangsa, sudah menyatakan bahwa kita ini negara Pancasila yang harus menghormati semua entitas yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kata Rendra, hidup bersama harus dibela gitu. Oke, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sedikit menambal sulam, berkontribusi sedikit saja terhadap kajian yang ada di channel ini. Sengaja saya tidak kutip Arab-Arabnya biar nanti Ustadz Miftah yang bacain Arab-Arabnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tu'akhidhni fihi bil'atharat وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. Allahumma ya Allah, jangan kau tuntut dariku di bulan ini semua kesalahanku. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan petaka. Demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin.